Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah ada segala limpahan nikmatnya pada malam hari ini. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Jalla Jalaluh. Terlebih nikmat iman, juga nikmat Islam. Nikmat kita diberikan ilmu oleh Allah sehingga kita bisa beribadah dengan ibadah yang diharapkan oleh Allah, karena ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu maka sangat mustahil akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah seorang ulama salaf mengatakan, man abadallah bi ghairi ilm kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakan ibadahnya jauh lebih besar daripada maslahatnya ataupun kebaikan dari ibadah tersebut. Maka dengan sebab itulah menjadikan kita selalu meminta kepada Allah agar kita bisa istiqamah di majelis ilmu. Karena itulah yang menjadikan Allah Jalla Jalaluhu menempatkan satu ayat di dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah sebagai surah pembuka di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalannya orang-orang yang diberikan keistiqomahan. Karena mustaqim itu sebenarnya makna secara tekstualnya itu bukan jalan yang lurus. Ya, siratal mustaqim itu sebenarnya kalau secara tekstualnya itu bukan jalan yang lurus. Ya. Tapi maknanya itulah jalannya orang-orang yang diberikan keistiqomahan. Nah, siapa di situ? Yaitu orang-orang yang diberikan jalan yang lurus itu tadi. Hanya jalan yang lurus ini sebenarnya bukan arti secara tekstual dari ayat itu, tapi itu adalah makna secara tafsirannya. Ya, makna secara tafsirannya. Hanya saja di terjemahan Indonesia itu diterjemahkan siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Ya. Padahal itu sebenarnya secara, sekali lagi, secara kontekstualnya di situ adalah sirata, ya, itu adalah jalan. Al-mustaqim itu adalah orang-orang yang diberikan keistiqomahan. Istaqama yastaqimu mustaqim. Ya, siapa di situ? Yaitu orang-orang yang diberikan anugerah dari jalan yang lurus itu. Nah, makna siratal mustaqim di sini yang dijelaskan oleh para ulama ataupun jalan yang lurus di sini itu ada dua, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Yang pertama itu adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-ibadah. Ya. Makanya ilmu dan ibadah ini ialah yang selalu kita minta kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Maka Bapak sekalian dimuliakan Allah, kenapa ayat ini ditempatkan oleh Allah
di dalam surah Al-Fatihah, tidak ditempatkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, tidak ditempatkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran, tidak ditempatkan oleh Allah di surah An-Nisa, Al-Maidah, dan surah-surah setelahnya. Tapi Allah menempatkan ayat ini di dalam Quran surah Al-Fatihah, menunjukkan bahwasanya kalau sekiranya Allah menempatkan ayat ini di surah-surah yang lainnya, maka ayat ini belum tentu kita baca. Menunjukkan ayat ini sangat penting untuk selalu kita baca, sehingga secara tidak langsung Allah mewajibkannya. Pertanyaannya, kenapa Allah mewajibkan untuk selalu kita baca ayat ini? Ya, yang kita minta adalah jalannya orang-orang yang istiqomah tadi, yaitu al-ilmu dan amal, keistiqomahan itu. Ya. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang diberikan ilmu akan tapi mereka tidak bisa beramal. Dan berapa banyak orang yang beramal sebaliknya, mereka tidak bisa beramal didasari dengan ilmu. Makanya dilanjutkan oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu jalan yang engkau berikan kenikmatan di situ. Artinya tidak ada kenikmatan di dunia ini, bos sekalian dimulakan Allah, melainkan hanya bisa kita dapatkan dengan dua hal saja, yaitu yang pertama dengan ilmu, yang kedua adalah dengan amal. Tidak bisa kita mencari salah satunya, tidak bisa. Ya. Makanya Allah sampaikan ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dua orang ini, dua kelompok ini, yaitu al-maghdub dan ad-dhall. Ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Siapa orang-orang yang dimurkai di sini? Yaitu orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan. Ya. Sekecil pun kenikmatan itu mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Makanya Allah sampaikan dalam ayat ini. Ya. Kenapa mereka itu tidak mendapatkan kenikmatan dan kenapa mereka dikatakan sebagai al-maghdub, yaitu orang yang dimurkai? Karena mereka memiliki ilmu akan tapi mereka tanpa mengamalkan ilmunya. Nah, dan juga kita berlindung kepada Allah dari golongannya orang-orang yang dhalin, yaitu orang-orang yang disesatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah di sini? Yaitu orang-orang Nasara. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah? Dan mereka pun karena disesatkan oleh Allah, mereka mustahil akan mendapatkan kenikmatan tadi. Alaihim tadi. Ya, an'amta alaihim. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu. Nah, makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ternyata tidak sedikit daripada orang-orang yang mengaku diri Islam, akan tetapi mereka mewarisi dua sifat ini. Tidak sedikit. Ya. Mereka tidak mewarisi agamanya, akan tapi sifatnya tanpa disadari oleh mereka. Kebanyakan manusia yang mengaku diri Islam, agama Islam, itu mewarisi dua sifat ini, yaitu sifatnya al-maghdub dan sifatnya al-dhalin. Ya, makanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian, intinya di situ adalah al-hidayah. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya. Makanya kalimat hidayah di dalam Al-Qur'an itu tidak pernah Allah sampaikan dengan kalimat mufrad atau satu. Ya. Kalimat al-hidayah di dalam Al-Qur'an itu tidak pernah kita temukan. Sekali lagi, ketika Allah berbicara terkait masalah hidayah di dalam Al-Qur'an, itu tidak pernah Allah menggunakan dengan kalimat mufrad. Mufrad dalam bahasa Arab, ya, ada namanya mufrad, mutsanna dan jamak. Kalau mufrad itu tunggal, Pak, satu. Ya, satu. Kalau mutsanna itu dua. Kalau jamak lebih dari dua. Ya, tapi Allah selalu menggunakan ketika Allah berbicara terkait masalah hidayah, selalu Allah memakai kalimat hudan. Hudan itulah bentuknya jamak. Menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak cukup dengan satu hidayah. Tidak cukup dengan dua hidayah. Tidak cukup dengan tiga hidayah. Akan tapi manusia itu sangat butuh dengan banyak hidayah.
Berapa banyak orang yang bisa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, tapi belum tentu dia bisa mengerjakan sholat duhur secara berjamaah di masjid. Ya kan? Berapa banyak orang yang bisa mengerjakan sholat subuh, sholat duhur secara berjamaah di masjid, tapi belum tentu dia bisa mengerjakan sholat asar secara berjamaah di masjid. Bahkan mungkin belum tentu dia mengerjakan sholat asarnya. Karena semuanya itu adalah butuh hidayah. Makanya maknanya setidaknya 17 kali kita minta kepada Allah hidayah itu dalam sehari dan semalam. Itu kalau kita cukupkan permintaan di situ adalah hanya dengan sholat 2 waktu saja, tidak kita tambahkan, ya, sampai 17 kali kita minta kepada Allah, Pak. Menunjukkan bahwasanya sekali lagi itulah pentingnya kita selalu memperhatikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, kenapa kita harus selalu minta hidayah kepada Allah Jalla Jalaluhu? Kenapa kita harus benar-benar butuh hidayah kepada Allah Jalla Jalaluhu? Wah sekalian, belum tentu dengan kehadiran kita di majelis ilmu hari ini menjadikan kita bisa selalu beramal soleh dengan istiqomah hingga pada akhir daripada kehidupan kita. Tidakkah kita mendapat cerita bagaimana salah seorang soleh yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, saking solehnya orang ini, sebelum dia mengangkat tangannya, kalau dia berdoa kepada Allah, itu pasti Allah akan kabulkan, bukan insya Allah lagi, ya, itu disampaikan oleh Nabi SAW. Namanya itu adalah Bal'am bin Bawrah, ya. Bal'am bin Bawrah itu adalah orang soleh yang luar biasa, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang nomor 1 beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, saking dekatnya dia kepada Allah, saking berimannya dia kepada Allah, saking solehnya dia dinilai oleh Allah Jalla Jalaluhu, sampai-sampai itu Allah malu, Pak, kalau sekiranya dia mengangkat tangan kemudian Allah tidak mengabulkan apa yang dia minta. Akan tetapi di akhir daripada kehidupannya, Bal'am bin Bawrah itu meninggal dalam keadaan kekafiran di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar. Itulah sekali lagi selalu kita minta hidayah itu. Jangan pernah kita merasa bosan dengan hidayahnya Allah. Berapa banyak orang yang kemarin mungkin kita bersama kita, satu soft dengan kita, rapat kakinya dengan kita, akan tapi dikagetkan dengan berita bahwasanya dia meninggal dalam keadaan murtad dari jalannya Allah Jalla Jalaluhu. Waliyahzubillah. Maka sekali lagi selalulah kita minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan kemudian doa yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surah Ali Imran itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikanlah hidayah itu kepadaku. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau balikan hatiku ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah itu kepadaku, jangan engkau balikan lagi hatiku, ya Allah. Nah, kenapa kita selalu meminta kepada Allah dengan kalimat itu? Allah sendiri yang mengajarkan itu, menunjukkan bahwasanya pentingnya kita selalu minta kepada Allah. Kenapa itu? Karena hati kita itu dipegang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Urusan hidayah itu berada di sini. Urusan takwa itu ada di sini. Makanya jangan sampai kita sekali lagi merasa aman dengan keimanan kita hari ini, merasa aman dengan ilmu yang kita miliki hari ini, merasa aman dengan takwanya kita hari ini. Ya, maka Bapak sekalian, dari Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan kita selalu berada di majelis ilmu untuk mengokohkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi sekalian dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita bahas kitab Tazkiyatun Nufus. Kita masuk pada bab yang kedua, yang kemarin kita bahas khusus terkait masalah ikhlasun niyah, yaitu ikhlas, keikhlasan itu sendiri. Nah, sekarang masuk pada bab yang kedua, yaitu lebih umumnya lagi yang berkaitan dengan an-niyah, yaitu niat atau al-qasdu.
yaitu berkaitan dengan niat. Maka Bapak sekalian dimuliakan Allah, para ulama menempatkan di dalam kitab ini, diantaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali, dan juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah wa ajma'in, itu menempatkan di bab yang kedua untuk kita bisa mendapatkan kebersihan daripada hati kita. Cara ataupun ilmu apa yang harus kita pelajari ketika kita menginginkan kebersihan daripada hati kita, agar kita bisa benar-benar bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih itu. Kita bisa berjumpa dengan Allah dengan hati yang memiliki keistiqomahan di atas ketaatan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka poin yang kedua setelah kita mempelajari ikhlas, itu adalah kita selalu memperbarui niatnya kita. Bagaimana niat ibadahnya kita. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menempatkan di dalam kitabnya ini, beliau membawakan satu hadis, ya, hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis ahad, yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Akan tapi hadis ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi SAW bersabda, hanya saja amalan itu tergantung daripada niatnya. Artinya kita beramal itu tergantung daripada niatnya kita. Bapak sekalian dimuliakan Allah, ini selalu kita memperbarui, bukan hanya gerakan-gerakan sholat kita, bukan hanya bacaan-bacaan sholatnya kita, bagaimana ibadah puasanya kita, makan dan minumnya kita, buka puasanya kita, bagaimana sedekahnya kita, kualitasnya, kuantitasnya tidak. Tapi yang paling pertama yang harus kita evaluasi itu adalah bagaimana niat dan tujuan kita ketika kita beribadah tersebut. Karena apalah arti daripada sedekah yang tinggi, sedekah yang banyak, akan tapi niatnya itu adalah rusak. Apalah arti daripada sholatnya yang kelihatan itu khusyuk, akan tapi ternyata hatinya itu adalah selalu di dalam sholatnya justru selalu mendatangkan dunia dan memikirkan dunianya Allah Jalla Jalaluhu, yang menjadikan semua ibadahnya itu ternyata musnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun ibadahnya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena kerusakan niat. Makanya Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu taala, Imam Hatim Al-Asam meninggal ketika di tahun 236 Hijriah. Imam Hatim Al-Asam ini dikatakan sebagai Al-Asam. Asam ini artinya tuli, ya, ulama yang tuli. Dikatakan sebagai tuli. Al-Asam ini dijuluki sebagai Al-Asam, ya, itu disebabkan karena akhlaknya yang luar biasa, disebabkan karena menampakkan akhlaknya yang mulia, akhlaknya yang terpuji, menjadikan beliau dijuluki sebagai orang yang tuli, Asam. Itu suatu ketika ada salah seorang daripada jamaah beliau, perempuan, mendatangi beliau bertanyakan perihal ada satu hal yang ditanyakan oleh wanita tersebut. Kemudian ketika bertanya, wanita ini mengeluarkan angin di hadapan beliau, kentut. Kemudian beliau pura-pura nggak dengar apa yang ditanyakan oleh jamaahnya tersebut, wanita tersebut. Ibu, mohon diulangi lagi, apa pertanyaannya? Aku tidak bisa mendengar apa yang engkau tanyakan tadi. Padahal beliau dengar. Tapi untuk menutupi rasa malu daripada wanita ini, ia menjadikan wanita itu pede banget gitu ya, tetap pede gitu. Ya, tidak malu lalu wanita tersebut. Oh, alhamdulillah. Ternyata imam ini, ya, guru saya ini tidak mendengarkan.
Ini menjadi aib saya tadi. Nah, maka semenjak itu tersebarlah beliau itu ternyata orang yang tuli. Ya, padahal beliau hakikatnya gak tuli. Makanya langsung dikatakan sebagai Hatim al-Asam. Masya Allah. Kata beliau, ketika beliau menjelaskan hadis ini, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim mengutip perkataan beliau, Imam Hatim al-Asam menjelaskan hadis ini untuk menopang daripada niat kita yang jujur, niat kita yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan sampai keikhlasan daripada niat kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar niat kita tidak rusak di dalam beribadah kepada Allah. Insyaallah. Ya. Ini tentunya harus kita benar-benar perhatikan beberapa hal ini, Pak, yang disampaikan oleh Al-Imam Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala, ya, agar keikhlasan kita, niat yang ikhlasnya kita ketika beribadah kepada Allah itu tidak gugur, yang menjadikan ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah arti daripada ibadah kalau sekiranya tanpa didasari dengan penopangnya keikhlasan itu sendiri. Ya, sekalipun semua gerakan daripada ibadah kita, sholatnya kita, puasanya kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sempurnalah ibadah kita, tapi tanpa didasari dengan keikhlasan, maka mustahil ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya ibadah kita ini selalu bisa istiqomah di atas keikhlasan ini? Ya, Pak ya? Maka Imam Hatim al-Asam rahimahullah menjelaskan ketika beliau mengomentari hadis ini. Yang pertama kata beliau, untuk selalu kita ikhlas di dalam beramal itu, kata beliau, yang pertama itu adalah tanamkan selalu kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah memberikan keikhlasan di dalam diri kita, agar Allah selalu menjaga keikhlasan itu. Maka itulah pentingnya kita berdoa itu, Pak. Ya Allah, jadikanlah hamba ini menjadi orang-orang yang mukhlis. Allahumma ja'alni minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah hamba ini bagian daripada orang-orang yang ikhlas beribadah kepadamu. Selalu kita minta, Pak. Ya. Makanya salah seorang ulama, salah seorang guru daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, menyampaikan bahwasannya tidak ada satu amalan, tidak ada amalan yang paling berat menurutku untuk bisa aku lakukan itu, melainkan amalan itu adalah menetapkan hatiku ketika selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang paling susah itu. Susah nggak, Pak? Susah banget itu, Pak. Terkadang kita merasa sudah ikhlas. Bahkan kata Imam Sufyan bin Uyainah, perasaan kita saja, kita merasa sudah ikhlas, menunjukkan kita belum ikhlas. Ya, Pak ya? Kita merasa sudah ikhlas, itu saja kita belum ikhlas itu. Masya Allah. Ya. Nah, makanya amalan yang paling susah itu adalah ikhlas. Makanya tentunya kita minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah kita selalu menjaga nilai-nilai takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Dua hal ini, Pak, yang disampaikan oleh siapa? Al-Imam Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala, ya, agar selalu tertopangnya keikhlasan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama apa tadi? Selalu berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Ya, selalu menjaga kiat-kiat daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian dimuliakan Allah, kalimat takwa di dalam Al-Qur'an itu ada berapa kali, Pak? Pernah hitung enggak, Pak? Ya. Lebih kurang ada 115 kali kalimat takwa di dalam Al-Qur'an. Ya. Baik itu bentuknya adalah fi'il, yaitu fi'il kata kerja, ya, yang lampau, sedang atau akan, atau memerintah itu sendiri. Ya.
itu lebih kurang ada 115 kali di dalam Al-Quran. Kalimat takwa di dalam Al-Quran itu. Ya. Maka sekalian Allah menunjukkan bahwasanya pentingnya kita selalu mengevaluasi nilai ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ayat yang pertama kali turun untuk kita beribadah kepada Allah secara keseluruhannya surat apa, Pak? Ayat yang pertama kali turun terkait masalah perintah untuk beribadah. Ya. Kalau Iqra itu adalah ayat yang paling pertama secara keseluruhan. Tapi ini adalah ayat yang paling pertama, yang pertama kali turun, khusus yang berkaitan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Itu di dalam Quran surah yang kedua, Al-Baqarah, di ayat yang ke-21, yaitu kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa kalian beribadah? La'allakum tattaqun. Kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak sekalian dimuliakan Allah dan Ibu sekalian, tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan semuanya itu adalah puncaknya itu adalah apa? Takwa. Ibadah apapun itu seharusnya kita bisa hadirkan nilai-nilai takwa itu sendiri. Salatnya kita untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, untuk menopang daripada ketakwaan itu sendiri, Pak. Puasanya kita, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Apapun bentuknya kita, hajinya kita, penyembelihan hewan kurbannya kita, sedekahnya kita, semuanya itu adalah Allah harapkan itu kita termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita perhatikan Bapak sekalian dimulakan Allah dan Ibu sekalian, dari sholatnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, zakatnya kita, infaknya kita, haji umrohnya kita, jihadnya kita, menuntut ilmunya kita, ataupun seluruh daripada ibadah-ibadah kita yang lainnya, selalu kita istiqomahkan di dalam beribadah kepada Allah. Sudah pernahkah kita cek sudah seberapa besar nilai takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya itu semua adalah yang menjadi penopang terbesar untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap Jumat itu khatib selalu mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan seterusnya itu. Selalu diingatkan untuk takwa, takwa dan takwa. Yang perlu saya sampaikan sekali dimuliakan Allah, jangan sampai setiap khatib naik mimbar, di setiap Jumatnya, di setiap Idul Fitri, di setiap momen-momen ceramah yang lainnya, pidato yang lainnya, yang ketika ayat-ayat takwa itu diingatkan kepada kita, jangan sampai masuk lewat telinga kiri, lewat telinga kanan, kemudian begitu keluar pun lewat telinga kiri, tanpa masuk di dalam kolbunya kita. Ia menjadikan diri kita mungkin setiap Jumat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah Jalla Jalaluhu. Jumatnya kita setidaknya 4 kali. Coba kita cek, sudah seberapa besar tumbuh nilai takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya kita 5 waktu kita seharusnya tumbuh takwanya kita kepada Allah. Lisan kita selalu terjaga. Itu orang yang bertakwa. Hati kita selalu bersih, Pak. Itu orang yang bertakwa. Semakin dia sholat, yang seharusnya dia semakin dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi coba dicek lisannya. Selesai sholat, malah dia marah sama suaminya, dia marah sama istrinya, dia marah sama anaknya. Allahu Akbar. Berarti qalbunya itu belum beres. Kenapa itu? Berarti sholatnya pun belum beres, ya Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya itu belum sampai
tingkatan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum dinilai sebagai salatnya orang yang bertakwa. Maka sekalian dimulakan Allah, apa itu orang yang bertakwa? Nah, ini coba kita perhatikan di dalam ayat, ya, di dalam ayat di dalam Quran surah Ali Imran di ayat ke-133. Allah sampaikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Makanya ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi untuk siapa? Lil muttaqin. Hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bos sekalian, kita jadikan sebagai cerminan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Kita nggak perlu untuk melihat hadis dulu, lihat dulu ayatnya, siapa orang yang bertakwa itu. Jangan-jangan selama ini selalu kita ingatkan untuk selalu bertakwa, dan mungkin kita merasa saya sudah bertakwa kepada Allah, tapi jangan-jangan kita justru masih jauh dari kalimat takwa itu sendiri. Siapa itu Ustaz ciri orang bertakwa itu? Coba kita perhatikan ayatnya. Ya, kelanjutan ayatnya di ayat ke-134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra. Dia memiliki harta yang menjadikan dia semakin dermawan, bukan semakin pailit. Ya, bukan semakin bakhil. Semakin Allah tambahkan nikmat berkaitan dengan rezeki tersebut, yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah dengan infaknya, dengan sedekahnya. Berarti ini dia termasuk daripada orang yang bertakwa itu. Makanya Bapak sekalian, orang yang jujur itu Allah sampai ke dalam Quran surah apa? Surah Al-Hujurat ayat ke-15 itu, wa ulaika musaddiqun, itulah orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Makanya kalau ingin cek kejujuran hati kita, cintanya kita kepada Allah, lihatlah ketika kita diberikan rizkinya oleh Allah, kita mampu nggak untuk berinfak di jalan Allah? Kita mampu nggak untuk berinfak di jalan Allah? Kita bersedekah di jalan Allah? Ketika keropak amal di masjid dijalankan di situ, masih mikir-mikir ya kita masukkan tangan kita di kantong untuk mengeluarkan uang dan masukkan ke dalam keropak amal itu? Kalau masih mikir-mikir, untuk apa kita datang ke Jumat itu? Yang menjadikan diri kita ternyata susah untuk menghadirkan nilai-nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya Jumat kita menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin tumbuh nilai takwanya kita di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Berarti kita belum takwa itu, Pak. Ya kan? Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu, Pak, wal kadhiminal ghaidh. Ya, yaitu orang yang selalu menahan amarahnya. Al-kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya, Pak. Ketika dia dipancing, ya, yang menjadikan dia emosional dan lain sebagainya, dia tahan emosionalnya, dia tahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, Allah gandengkan langsung dengan kalimat wal 'afina 'anil nas. Makanya kalau kita masih memiliki sifat sensitif kepada orang lain, terlebih kepada pasangan kita, dan lebih lagi kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita, sensitif banget, maka ternyata itu kita belum termasuk daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita belum bersih. Ya. Hati kita belum dikatakan sebagai hati yang bersih. Kenapa? Karena nilai takwa itu belum ada di dalam diri kita. Makanya coba kita ingat hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, hadis hasan. Di dalam kitabnya, di dalam kitab sunannya, Nabi SAW menjelaskan, karena kebiasaan daripada Nabi SAW, salah satu kebiasaan Nabi, Pak, di setiap hari beliau mengumpulkan para sahabatnya itu untuk mendengarkan kajian beliau. Hampir di setiap paginya, 3 kali berturut-turut beliau sampaikan kepada para sahabat di setiap paginya, yatla fikum rajulan di ahli jannah. Coba para sahabat, kalian perhatikan nanti, ada laki-laki yang lewat di hadapan kalian, laki-laki itu adalah penghuni surga. Kata siapa? Nabi SAW. Ketika dilihat ternyata betul ada laki-laki yang lewat, dan anehnya itu, Pak, laki-laki itu adalah lakinya aneh. Keanehan laki-laki itu adalah sandal yang biasa dipakai di kaki, tapi dia tenteng di tangannya. Aneh tapi penghuni surga, Pak. Ya, Pak. Keanehan yang kedua, laki-laki ini tidak ada satupun para sahabat yang menghadiri majelis Rasulullah SAW itu yang mengenalinya. Sampai sahabat-sahabat senior itu tidak ada satupun yang mengenali sahabat ini.
Tapi sahabat ini sebagai penghuni surga yang disampaikan oleh Nabi SAW. Hari keduanya, ya pemafikum rajulan ya ahli jannah. Wahai para sahabat, kalian perhatikan, ada laki-laki yang lewat nanti. Ternyata laki-laki yang sama, laki-laki yang kemarin, Pak. 3 kali berturut-turut di 3 hari. Nabi SAW menyampaikan laki-laki itu adalah laki-laki penghuni surga. Jemaah kaum muslimin azani Allah. Wallahi, Nabi SAW ketika menyampaikan kabar gembira kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, dan seluruh daripada sahabat-sahabat senior yang lainnya. Ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa mereka ini adalah penghuni surga, itu tidak lebih daripada 2 kali, Pak. Sekelas sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau adalah penghuni surga. Tapi itu tidak lebih daripada 2 kali, Pak. Begitupun kepada Umar bin Khattab, begitupun kepada para sahabat-sahabat senior yang lainnya. Tapi ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwasanya laki-laki ini adalah penghuni surga, itu sampai berapa kali? 3 kali. Allahu Akbar. Berarti ada amalan yang tersembunyi di dalam dirinya, ada amalan yang luar biasa di dalam dirinya, luar biasa. Sehingga salah seorang dari sahabat itu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menelusuri kira-kira apa amalan yang menjadikan sahabat ini, ya, yang majhurun fit dunya, masyhurun fis sama. Laki-laki ini adalah tidak terkenal di penduduk bumi, tapi dia terkenal di penduduk langit. Masya Allah. Ya, maka ketika salah seorang sahabat ini menelusuri amalan apa yang terletak pada yang dilakukan oleh sahabat ini, sehingga Nabi SAW menyampaikan bahwasanya laki-laki ini sebagai penghuni surga 3 kali, gitu ya. Masya Allah. Salah seorang sahabat tersebut minta izin kepada laki-laki penghuni surga itu untuk nginap di rumahnya, dengan alasan dia ada bentrokan dengan bapaknya di rumah. Padahal itu ya sedikit ada beralibi sedikit di situ. Ya, biar dia bisa nginap di rumah sahabat itu. Dia ingin melihat, saking penasaran sahabat ini. Ternyata tidak disebutkan, tidak dilihat oleh sahabat ini, Pak, amalan-amalan yang menonjol pada dirinya. Tidaklah dia bangun malam, melainkan dia bangun malam hanya sekedar untuk buang hajatnya. Setelah buang hajat, tidur lagi, kembali ke tempat tidur, dia tidur lagi. Dan tidaklah dia bangun kembali, melainkan untuk mengerjakan sholat subuh di masjid. Berarti dia nggak sholat malam, Pak, ya? Nggak sholat malam. Dia nggak sholat malam ini. Tapi maaf ya, ini jangan dijadikan sebagai dalil. Tuh Ustaz, itu penghuni surga itu nggak sholat malam. Ini Ustaz selalu menyuruh kita untuk sholat malam. Betul, Pak, ini penghuni surga ini nggak sholat malam, Pak. 3 hari berturut-turut, ya. Itu tidak didapatkan oleh sahabat itu yang mengintai amalan apa yang menonjol pada dirinya. Ternyata dia bukanlah orang yang gemar qiyamul lail, salat malam. Tidaklah dia bangun dan masuk di siang harinya, dia mengawali siang harinya, dia tidak mengawali dengan sedekah, infak ataupun salat duha. Tidak didapatkan di situ. Hingga pada akhirnya mungkin Nabi SAW itu salah orang kali. Tapi nggak mungkin lah, katanya lagi sahabat ini. Ternyata langsung ditanyalah, wahai sahabatku, sesungguhnya aku tidak ada ia menjadikan aku diusir dari rumahmu. Tadi aku bohong kepadamu. Sesungguhnya aku ingin nginap di rumahmu disebabkan karena aku ingin melihat amalan apa yang menonjol pada dirimu. Sehingga Nabi SAW menyampaikan kepada kami dari seluruh para sahabatnya bahwasanya sesungguhnya engkau adalah penghuni surga. Sampai 3 kali berturut-turut Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami bahwa engkau itulah penghuni surga. Sehingga kami itu iri, bahkan aku termasuk daripada orang yang iri itu. Apa kata sahabat itu, Pak? Ya, seperti itulah engkau lihat. Itulah amalanku. Apa amalanmu? Kali kamu mau tahu, wahai sahabatku, sesungguhnya tidak ada satu amalan, tidak ada amalan yang menonjol pada diriku melainkan ada amalan hatiku yang tersembunyi. Yang aku berharap kepada Allah, aku yakin kepada Allah, itulah yang menjadikan aku bisa mendapatkan surganya Allah sebagaimana engkau dengar yang disampaikan Nabi SAW tadi. Apa itu?
yaitu aku tidak pernah memiliki dendam kepada orang lain. Tidaklah aku tidur melainkan aku telah memaafkan seluruh daripada orang-orang yang berbuat zalim kepadaku. Sebelum aku tidur, istriku sebelum dia minta maaf, aku sudah memaafkannya terlebih dahulu. Anak-anakku sebelum dia meminta maaf, aku sudah memaafkannya terlebih dahulu. Suamiku sebelum meminta maaf, aku sudah memaafkannya terlebih dahulu. Wallah, ternyata inilah yang menjadikan amalan sahabat ini, bahwa sekali ini dimuliakan Allah, yang menjadikan beliau bisa mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW mengeluarkan lewat lisannya 3 kali berturut-turut melebihi kabar gembira yang disampaikan Nabi SAW kepada para sahabat-sahabat senior yang lainnya. Sudah kan? Belum? Pas sekalian dimuliakan Allah dan ibu sekalian, itulah amalan daripada apa? Ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam diri kita, sudah ada enggak nilai-nilai takwa itu di dalam diri kita? Sehingga niatnya kita tadi itu selalu menjulang tinggi dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap amal ibadah kita, di setiap ketaatan-ketaatan kita. Ya, karena kebersihan hati itu, Pak, itulah yang menentukan baik dan buruknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga yang menjadikan diri kita sekalian dimuliakan Allah, ketika kita mendapati pelaku dosa, Pak, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata lewat lisan kita untuk mencaci maki dia, untuk menghakimi dia. Enggak boleh, Pak. Sebesar apapun itu, tahan lisan kita. Makanya sekalian, orang yang paling susah untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang paling banyak mengetahui aib orang lain, Pak. Iya, Pak ya? Itu ibu-ibu. Nah, ini apalagi ibu-ibu, maaf, yang kebanyakan daripada manusia yang kepok kepada urusan orang lain, maaf gitu ya, pada umumnya gitu. Jangan pernah kepok dengan urusan orang lain. Kenapa? Karena Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya orang yang paling susah untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang paling banyak mengetahui aib orang lain. Kenapa? Susah untuk menjaga hatinya, susah untuk menjaga lisannya. Tapi kita merasa bangga ketika kita mendapati aib orang lain. Sini dulu. Kamu tahu nggak? Anak itu tahu nggak berita kemarin? Kamu baru tahu hari ini. Dari dulu kali saya tahu. Bangga dia dengan aib orang lain. Allahu Akbar. Menunjukkan kalau dia tahu aib orang seperti itu, Pak, selama dia mengetahui aib orang lain, susah untuk dia mendapatkan kebahagiaan itu, Pak. Makanya jangan mau kepo aib orang lain, Pak. Masya Allah. Kenapa? Susah untuk menjaga hati kita, Pak. Makanya sekali lagi, jangan pernah mencaci maki pelaku dosa, sekalipun dia itu melakukan dosa besar. Makanya salah seorang ulama masa kini, ya, yang menulis kitab La Tahzan, yaitu bernama Syekh Dr. Aid Al-Qarni, hafizahullah ta'ala, semoga Allah selalu menjaga beliau. Ya, karena beliau sempat diintai oleh kafir Syiah. Ya. Ketika di Yordan, habis ngisi kajian di Yordan dan Filipina, beliau ditabrak, tabrak lari itu. Ya, bahkan beliau ditusuk. Ya, sama orang Syiah, kafir Syiah. Beliau masih hidup sampai sekarang. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Wah, sekali ini mulakan Allah. Beliau sampaikan, la tahtaki syahsan walau ra'aitahu ya'usillah bi akbaril kabair. Jangan pernah kalian mencaci maki pelaku dosa, sekalipun kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri dia melakukan dosa besar. Allahu Akbar. Kenapa? Fa'anta la tadri man sayakuna yaumal qiyamah aqrabu ila Allah. Karena kamu tidak tahu siapa yang datang pada hari kiamat nanti yang paling dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Anta am huwa? Kamu atau dia? Betul nggak, Pak? Kita nggak tahu, Pak. Yang datang pada hari kiamat nanti siapa yang paling dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu? Maka saya pernah membuat suatu makalah, itu adalah masuk surga karena kemaksiatan, masuk neraka disebabkan karena ibadah.
Ada makalah saya, Pak. Ya. Makalah yang saya tulis itu yang sering saya sampaikan di beberapa masjid, yaitu masuk surga karena kemaksiatan, masuk neraka disebabkan karena ibadah. Apa maksudnya itu? Yaitu berapa banyak orang itu mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala bukan disebabkan karena banyak kemaksiatan yang dilakukannya. Iya, betul. Ya, tapi disebabkan karena justru banyak ibadah yang dia lakukan, amilatun nasibah kata Allah dalam Quran surah Al-Ghasyiyah. Ya, dia banyak mengumpulkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nasibah, taat, capek, letih, lelahnya dia. Tapi tasla narun hamiyah. Ujung-ujungnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu, Pak? Karena salah satunya adalah dia tidak bisa menjaga hatinya, dia tidak bisa menjaga lisannya. Ya, Pak ya? Dia seperti itu. Contohnya ya, Pak, keluar masjidnya kita berpapasan dengan orang yang tidak kita dapati kepalanya di masjid. Susah ngomong sama orang itu. Udah saya datangi dia itu. Ya Allah, ngeyel banget itu orang itu. Padahal rumahnya itu dekat dengan masjid. Dia nggak pernah itu ke masjid itu. Allahu Akbar. Demi Allah, bahwasanya dimuliakan Allah. Dosa dia meninggalkan masjid itu belum tentu dia dosa besar. Pak ya, sekali lagi, dosa dia meninggalkan masjid belum tentu dia dosa besar, tapi suatu kepastian, wallahi saya sampaikan, suatu kepastian ketika kita membicarakan dia yang seperti itu, kitanya yang pasti mendapatkan dosa besar si Allah Subhanahu wa taala. Karena pembicaraannya kita. Ibu-ibu keluar dari majelis taklim, habis belajar ilmu agama, habis sholat berjamaah, papasan sama orang yang tidak memakai jilbab. Najis sama orang itu. Allahu Akbar. Mungkin gitu ya. Itu enggak, risih banget saya dekat sama orang itu. Dari dulu tuh emang dia pakaian seperti itu tuh. Ya. Ketika kita mencaci maki lewat lisan kita, bos kalian dimuliakan oleh ibu sekalian, dia melakukan seperti itu, dosa besar enggak? Betul, dosa besar dia, karena dia membuka auratnya. Wallahi bos kalian dimuliakan Allah. Dosa besar yang dia lakukan itu tidak seberapa dibandingkan dosa besar yang disebabkan karena kata-kata yang keluar dari lisan kita yang mencaci maki ketika dia melakukan dosa besar itu. Cek hati kita. Ya. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Ibu sekalian, itulah perlunya untuk kita selalu bertazkiyah hati kita agar lisan kita selalu terjaga, ucapan kita selalu terjaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ayat yang sedikit panjang di dalam Al-Qur'an, pada intinya adalah wala tansawul fadla bainakum. Ketika kalian mendapati saudara kalian, pasangan kalian, orang-orang terdekat kalian melakukan suatu kesalahan, wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu melupakan kebaikan dia. Jangan pernah kamu melupakan kebaikan dia. Dia melakukan dosa sebagaimana kita melakukan dosa, hanya saja mungkin dosanya berbeda. Dia memiliki peluang untuk berdosa, kita pun memiliki peluang untuk berdosa. Dia memiliki peluang untuk bermaksiat, kita pun memiliki peluang untuk bermaksiat. Hanya saja mungkin kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, tahanlah lisan kita, dan wallahi tidak akan pernah bisa kita menahan lisan kita melainkan hati kitanya dulu yang harus kita bersihkan dengan ilmu-ilmu tazkiyatun nufus tadi. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'd. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah, itu sedikit ringkasan yang berkaitan dengan bab yang kedua untuk menambah wawasan kita agar hati kita selalu terjaga, selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah. Karena pada hakikatnya meninggalnya kita dengan keadaan husnul khotimah itu tergantung bagaimana keadaan kita hari ini, tergantung bagaimana keadaan hati kita. Maka kita selalu meminta kepada Allah, kalau kita memiliki kebersihan hati hari ini, seperti apa kebersihan hati itu? Yaitu di antara tandanya itu adalah kita bisa mendapati nikmatnya iman dan Islam itu.
nikmatnya kita beribadah kepada Allah, bagaimana nikmatnya kita sujud di dalam salatnya kita, bagaimana nikmatnya kita ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Maka ketika kita minta mendapati kenikmatan itu, maka para ulama menjelaskan itu salah satu daripada bentuk yang diperbolehkan untuk kita minta kepada Allah agar Allah mewafatkan kita di saat itu juga. Yang sekalipun pada hakikatnya kita tidak boleh minta untuk kita meninggal, ya. Tapi ketika dalam keadaan tersebut, ketika kita mendapati diri kita itu mendapati nikmatnya yang begitu besar, mungkin dengan sujudnya kita barusan, dengan ibadahnya kita barusan, dengan nikmatnya kita membaca Al-Quran dari huruf per huruf, maka minta kepada Allah agar Allah mewafatkan kita di kemudian hari, ketika itu juga, maka itu hal yang diperbolehkan oleh para ulama. Agar apa? Agar kita benar-benar mendapatkan nilai hati kita itu adalah hati yang bersih itu tadi. Karena bagaimana husnul khotimahnya kita ya tergantung daripada akhirnya kehidupan kita, kan gitu. Ya, makanya Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran di ayat ke-102 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu. Kata Imam Ibnu Abbas, man 'asha 'ala syai' fahuwa mata 'alaih. Barang siapa yang menghidupkan sesuatu, barang siapa yang dalam kehidupannya membiasakan sesuatu, maka pasti Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaan itu. Ya kan? Makanya lihat, kalau kebiasaan kita membaca Al-Qur'an, insyaallah Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaan itu. Ataupun sebaliknya, ketika kita mendapati orang itu selalu bermaksiat kepada Allah, itu yang kita khawatirkan itu adalah dia diwafatkan Allah di atas kebiasaannya itu. Ya wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Allah selalu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepadanya, sehingga seluruh ibadah yang sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya bisa kita rasakan nikmatnya Islam dan nikmatnya iman dan serta sunnah Nabi kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita buka 2 pertanyaan saja. Silakan. Iya. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim di juz yang keempat, beliau menjelaskan yang berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan ghibah. Ya kan? Hadis yang berkaitan dengan ghibah. Ghibah itu pada hakikatnya itu tidak boleh. Ya, ghibah itu kan menceritakan aib orang lain. Gitu ya. Itu tidak boleh. Melainkan pada 6 tempat saja, itu diperbolehkan oleh para ulama. Imam An-Nawawi, ya, ini bisa dibuka di dalam kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi madzhab Syafi'iyah. Beliau menjelaskan bahwasanya ghibah itu pada hakikatnya itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtum. Orang yang ghibah itu adalah ibaratnya adalah orang yang memakan daging temannya sendiri. Saking besarnya dosa ghibah itu. Akan tapi ada 6 kondisi yang diperbolehkan untuk ghibah. Di antaranya itu adalah kita membicarakan aib orang lain, yang mana orang tersebut yang menyebarkan aibnya, entah itu kepada kita, dan dia memiliki peluang untuk menyebarkan kembali kepada orang lain. Bisa dipahami ya? Nah, maka agar orang lain itu tidak menjadi korban yang sama sebagaimana kita, maka boleh untuk kita menyebarkan terlebih dahulu aibnya itu untuk orang lain. Itu hati-hati. Tapi niat dan tujuan kita bukan atas dasar kebencian, tidak boleh. Ya, selama dia itulah orang yang
orang Islam atau lebih-lebih orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, itu salah satunya, Pak. Ya, boleh untuk kita menyebarkan aibnya dia, ataupun misal aibnya orang-orang yang mungkin aibnya ya orang yang mungkin seorang bos lah dan lain sebagainya. Tentunya itu pun setelah melalui tahap-tahap. Tahapnya diantaranya itu adalah kita pernah mendatangi dia untuk menasihati dia, untuk memberikan surat dan lain sebagainya, peringatan kepada dia, tapi dia tidak pernah menghiraukannya, maka boleh untuk kita menyebarkan aibnya dengan tujuan sekali lagi agar aibnya tersebut tidak kena korban yang banyak sebagaimana kita menjadi korbannya. Itu Pak Akbar ya? Ya, wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Silakan yang lain. Alhamdulillah kalau nggak ada, biar cepat sholat dan cepat saya pulang juga, alhamdulillah. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.